Ini ada yang bertanya, selain tadi masalah komposisi, ada juga bertanya tentang, ini jaraknya sangat dekat sekali, vaksin didatangkan dulu, lalu kemudian baru minta, fatwa dari MUI dan kemudian EUA ya, Emergency Use Authorization. Apakah ini, apa, berjalan, sebab ada terkesan, ini tidak normal barangkali ya, jadi udah dipesan dulu, udah masuk baru. Nah, jadi sehingga nanti ada kesan, ini, ada tekanan begitu. Gimana Pak Iwan? Ya, terima kasih Ustadz atas pertanyaannya. Yang pertama mungkin saya tadi akan menjawab terkait dengan kandungan Ya. karena disebutkan tadi disinggung-singgung ada perosel yang berasal dari African Green Monkey. Mhm. Eh, Pembuatan vaksin Ustadz itu berbeda, tidak seperti kalau saya boleh mencontohkan, tidak seperti membuat adonan kue ya. Mhm. Apa yang masuk kepada adonan maka nanti itu adalah menjadi bagian dari kue itu sendiri. Nah, Mhm. kalau vaksin ini ada eh, beberapa tahapan, beberapa langkah fase pembuatan yang memang hanya dibutuhkan hanya fasenya saja, tetapi di akhir produk itu tidak ada. Jadi Mhm. kita mengenal setidaknya ada 7 langkah yang harus dilakukan, yang biasa dilakukan ketika membuat vaksin. Yang pertama adalah seed preparation, kemudian itu penyiapan seednya, kemudian penyiapan media, karena memang uh, virus ini itu hanya hidup di host atau di inangnya. Nah, Mhm. inangnya ini karena harus hidup di di sel, di sebuah sel, maka dia yang terbaik itu dia hidupnya itu adalah di sel yang disebut dengan perosel yang tadi Ustadz bilang Ya. berasal dari green monkey. Ini adalah sebagai media. Kalau saya Mhm. boleh analogikan ini kalau di padi ini adalah sawahnya. Mmm. Nah, green monkey ini adalah sebagai media. Tetapi nanti dalam prosesnya ada kemudian nanti ada yang disebut dengan kultivasi, ada harvest, kemudian nanti ada yang namanya purifikasi. Mhm. Purifikasi itu adalah pemurnian. Di fatwa juga disebutkan bahwa nanti ada proses purifikasi. Jadi betul-betul apa yang pernah bersentuhan, apa yang pernah dialami oleh si virus itu, oleh antigen itu, maka di ujungnya itu nanti sudah tidak ada lagi. Perosel itu nanti di produk akhir itu sudah tidak ada lagi. Mhm. Karena memang sudah dilakukan purifikasi dan juga pencucian. Pencucian Mhm. di situ sampai 1.200 liter. Artinya semua bahan-bahan yang pernah bersinggungan itu sudah tidak ada lagi. Mhm. Adapun komponen yang di ujung yang sampai kita nanti menjadi bentuk vaksin itu setidaknya ada 5 zat. Yang pertama tentunya adalah SARS-CoV-2 virus inactivated. Jadi virus itu sendiri yang sudah nanti dimatikan, Ustaz. Mhm. Jadi jangan ketukar ya karena ini wacananya sekarang sudah berubah-ubah ya karena yang kita buat itu adalah virus inactivated yang dimatikan. Mhm. Sampai ada kesan sekarang ini dengan virusnya sendiri yang ganas yang ada di luar orang tidak takut dengan Mhm. tidak melakukan protokol kesehatan, tetapi ketika mendengar vaksinnya malah takut. Nah itu Dimasuki. kebalikan gitu, terbalik cara berpikirnya. Padahal vaksin itu sudah virus itu sudah dimatikan. Mhm. Orang dengan bebasnya tidak pakai masker berarti kan tidak takut dengan virusnya. Mhm. Tetapi ketika dengar vaksin, kok malah kebalik jadi takut. Nah ini Iya, harus aneh ya. harus diteruskan karena itu sudah dimatikan Ustaz. Sudah Sama yang dimatikan sama inactivated. virus Nah hidup kemudian berani, sama yang mati malah nggak berani. iya. Nah Oke. itu Tad, itu harus diluruskan itu cara berpikirnya. Ini saya juga dapat quote ini dari Prof Kusnadi ini. Nah, kemudian yang berikutnya adalah eksipien. Ini adalah bahan pembantu yang nanti ada di akhir produk. Itu misalnya ada aluminium hidroksid itu sebagai ajuvan. Itu kalau rumus kimianya ALOH3. Kemudian juga ada disodium hidroksid fosfat A2HPO4. Kemudian ada sodium hidrogen fosfat atau NaH2PO4. Ada juga sodium klorid atau NaCl. Nah ini adalah bahan tambahan yang semua bahan-bahan ini adalah sudah ada dalam halal positive list of material. Artinya yang ada yang kita dapatkan dari LPPOM MUI itu sudah ada listnya karena di LPPOM ini kan ada list bahan-bahan yang sudah memang dikategorikan sudah halal, tidak usah lagi ditelusuri.
Nah, bahan yang terakhir ini yang ada di produk nanti ini sudah yang sudah halal. Adapun di prosesnya itu tadi yang tadi diaudit. Itu terkait dengan kandungan perosel. Jadi jangan khawatir di produk akhir itu tidak ada green monkey-nya itu, perosel atau sel green monkey-nya itu sudah tidak ada karena ini layaknya seperti sawah. Di padi atau di berasnya itu, di nasi itu sudah tidak ada tanahnya gitu. Nah, kemudian yang kedua tadi terkait dengan isu microchip mungkin ya Ustaz ya. Kenapa itu isunya kan microchip itu sebenarnya itu mungkin salah persepsi yang memahaminya. Ini bukan ada di vaksinnya, tetapi ada di dus, ada di kemasan. Untuk apa? Ini yang ditempelkan di dus maupun di ini adalah untuk entresis, untuk memastikan itu isinya itu barcode, tempelkan di dusnya, ditempelkan di filenya, untuk melihat bagaimana perjalanan dari vaksin ini. Jadi mulai dari keluar dari kita di Bio Farma itu sudah bisa di barcode, ada barcode-nya, bisa membaca barcode-nya. Itu tanggal pembuatan, kemudian pengiriman sampai di mana untuk mengetahui sampai nanti di mobilnya itu si mobil ketika dia jalan nanti itu bisa diketahui ini mobilnya arahnya kemana karena kita harus melakukan pendistribusian dengan cold chain system atau kita rantai dingin. Nah ini dipantau terus suhunya harus berapa kita pantau terus dengan adanya sistem yang kita buatkan. Itu yang mungkin yang dimaksud dengan microchip yang ditempelkan pada dus vaksin ya, bukan di vaksinnya, bukan di dalam larutannya. Jadi ini hoax benar ini yang juga untuk mengetahui orang dan lain sebagainya tidak seperti itu. Tapi untuk mengetahui untuk men-trace back si vaksin itu sampai di mana dan untuk perjalanan dari vaksin itu. Kemudian yang terakhir tadi Ustadz bertanya kenapa vaksin seolah-olah didatangkan mendahului daripada izin yang didapatkan. Perlu diketahui, Ustadz, ini kondisi dalam keadaan pandemi darurat. Tadi saya bilang ketika kita terjadi pandemi, semua orang itu, semua negara tidak ada yang siap dan semua negara rebutan untuk mendapatkan akses vaksin. Nah, untuk mendapatkan akses vaksin ini, sepertinya kita Bio Farma dalam hal ini yang ada di Indonesia, kita sebetulnya beruntung karena untuk negara Islam sendiri, Ustadz, negara Islam itu yang tergabung dalam OIC atau OKI itu ada 57 negara, Tad. Itu hanya 7 negara yang punya pabrik vaksin, diantaranya adalah Indonesia. Yang 50 lagi itu belum punya pabrik vaksin, sehingga mereka juga bergantung atau meminta bagaimana kita bisa membantu mereka untuk mendapatkan vaksin ini. Nah, dalam kondisi seperti itu, dengan kondisi kedaruratan, maka yang kita harus lakukan adalah bagaimana kita agar secepatnya bisa mendapatkan akses terhadap vaksin ini. Memang yang kita lakukan adalah karena dalam masa darurat, maka yang kita lakukan adalah di luar kebiasaan. Artinya bagaimana kita bisa mendatangkan vaksin itu dengan secepatnya sambil kita paralel melakukan uji klinis termasuk kehalalannya itu terus diperiksa. Termasuk ketika kemarin kita pendistribusian, Ustaz. Kita Indonesia ini ribuan pulau, kemudian sangat luas sekali. Kalau kita menunggu sampai keluar dengan adanya EUE misalnya izin, berarti baru bisa didistribusikan sekarang. Padahal itu harus cepat. Makanya kita paralel mendistribusikan pun sebelum ada izin. Tetapi kita tetap berpegang teguh bahwa kita tidak boleh menyuntikan, memberikan vaksin itu kepada masyarakat sebelum keluar izin dari Badan POM. Dari sisi quality-nya. Itu tidak boleh sebelum ada emergency use authorization termasuk juga halalnya. Jadi kita distribusikan tetapi tidak diberikan kepada masyarakat sampai keluarnya izin. Itu adalah dalam rangka kedaruratan untuk cepat kita mendapatkan vaksin sehingga kita mudah-mudahan ini salah satu ikhtiar yang bisa kita lakukan. Jadi memang kondisinya dalam keadaan darurat seperti itu, Ustaz. Barangkali mudah-mudahan bisa dipahami.